Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Ada satu pertanyaan yang masih tersisa dan menjadi tanda tanya publik. Mengapa banyak relawan Jokowi yang malah mendukung Prabowo? Bukankah Jokowi adalah kader utama PDIP yang seharusnya tegak lurus dengan Megawati? Ya, PDIP lah yang mengantarkan Jokowi menjadi wali kota Solo, gubernur DKI, dan menjadi presiden selama 2 periode. Jika memang Jokowi tegak lurus dengan Mega, maka seharusnya relawan Jokowi juga tegak lurus mendukung Ganjar Pranowo, bukan Prabowo Subianto. Namun relawan yang mengaku tegak lurus dengan Jokowi ini malah ramai-ramai mendukung Prabowo. Kami dari Projo menyimpulkan bahwa calon yang dimaksud adalah Bapak Prabowo Subianto. Lantas, ada apa di balik ini? Saya sendiri awalnya terjebak dalam pemikiran bahwa Jokowi sepertinya akan mengkhianati PDIP sebagai rumah yang melahirkannya menjadi pemimpin. Namun pada akhirnya, saya menemukan sebuah strategi yang diam-diam sedang dimainkan Jokowi. Jadi begini, sejak Prabowo masuk ke dalam kabinet menjadi Menteri Pertahanan, ia banyak mengubah strategi politiknya dari yang sebelumnya frontal menjadi sangat lembek, dari yang sebelumnya kritis menjadi sangat loyal. Sikap itu terus dia pertahankan sampai membentuk opini publik bahwa seorang Prabowo sudah banyak berubah. Ia dicitrakan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Jokowi. Meskipun dari cara dia berbicara dan berinteraksi dengan masyarakat masih sangat jauh berbeda dengan kepribadian Jokowi. Demi membangun persepsi tersebut, mau tidak mau ia harus dekat dan merangkul relawan Jokowi yang menjadi simpul utama politik Jokowi selain partai sejak awal menjadi presiden. Berbagai cara ia lakukan demi menggait hati para relawan, termasuk janji-janji politik jika dirinya berkuasa. Para relawan yang memang berada di detik-detik akhir jabatan Jokowi ini mulai kebingungan kemana langkah mereka selanjutnya. Jokowi sendiri sudah secara tegas menyatakan tidak bersedia untuk menjabat lagi dalam wacana 3 periode. Relawan makin galau kemana mereka akan berlabuh. Prabowo yang sudah masuk ke dalam lingkaran kekuasaan peka membaca situasi ini. Satu persatu ia dekati relawan dan memberikan mereka janji politik. Nah, para relawan inilah yang kemudian menjadi corong Prabowo untuk mempengaruhi Jokowi. Meski demikian, Jokowi bukanlah politisi pelanga-pelongo yang mudah terpengaruh. Dari menjadi wali kota Solo hingga menjadi presiden, ia sudah banyak membaca manuver dan karakter para aktor politik. Jokowi tahu kemana arah dari semua manuver politik. Untuk itulah, ia berulang kali menegaskan jangan grasa-grusu, ojo kesusu. Jadi siapa yang mau kita pilih? Sudah saya sampaikan. Ojo grusa-grusu. Yang kedua saya sampaikan ojo kesusu. Yang ketiga saya sampaikan jangan tergesa-gesa.
Nanti kalau sudah tiba waktunya, semuanya akan tahu. Hal ini juga ia tegaskan di depan ribuan relawan Projo yang sudah mendeklarasikan dukungan ke Prabowo tanpa kehadiran Jokowi sendiri. Oh ya, ada sesuatu yang menarik di balik deklarasi Projo ke Prabowo Minggu 15 Oktober kemarin. Rakernas tersebut seharusnya berlangsung selama 2 hari, tapi justru berakhir dalam waktu 3 jam saja. Kabarnya, relawan Projo yang diketuai Budi Ari sudah melapor ke Prabowo bahwa deklarasi bakal dihadiri Presiden Jokowi dan Gibran. Lah, pas acara, ternyata situasinya berubah. Gibran memang datang tapi cuma salam-salaman dengan para ketum Koalisi Indonesia Maju, lalu pergi gak balik-balik. Kayaknya Mas Gibran pamit ke kamar kecil lalu kabur pulang. Jokowi juga sudah sempat membuka Rakernas. Ia bilang, jangan tekan-tekan saya untuk menentukan pilihan. Yang dipilih tidak ada di sini. Lalu pukul gong, Jokowi kabur juga. Melihat situasi ini, banyak hadirin yang kemudian ikutan meninggalkan lokasi, bahkan kabarnya sampai dipanggil-panggil sama MC. Biar gak malu, Budi Ari kemudian mengajak relawan yang tersisa disusul beberapa ketum partai ke kediaman Prabowo di Kertanegara. Di sana mereka melakukan deklarasi sendiri, sepi, bahkan tergambar jelas wajah murung dari beberapa ketum partai. Acara deklarasi yang awalnya heboh berubah menjadi sangat sepi. Kalau memang cerita ini benar, saya mulai mengerti mengapa para ketua partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju terlihat murung dan tidak bersemangat. Tapi yang jelas, Jokowi bukanlah politisi kaleng-kaleng yang mudah dipermainkan. Diam-diam, Jokowi juga punya strategi di balik sikap pembiarannya terhadap relawan yang mendukung Prabowo. Bagi Jokowi, ketika banyak organ relawan yang mendekat ke Prabowo, justru Prabowo lah yang masuk ke dalam jebakannya Jokowi. Jokowi mau agar barisan pendukung maupun orang dalam tim pemenangan Prabowo diisi oleh orang-orang nasionalis, bukan radikal agamais seperti sebelumnya. Dengan demikian, situasi pemilu 2024 tidak sepanas yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Jokowi ingin menjaga suasana politik yang damai di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Jangan sampai politik menjadi kaos dan dimanfaatkan asing untuk menghancurkan persatuan Indonesia. Jadi sampai di sini jelas ya, Prabowo ingin memanfaatkan relawan untuk kekuasaan, sementara Jokowi memakai relawan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tapi kita harus bersama-sama menjaga agar pemilu ini tetap sejuk, damai. Jangan sampai relawan ikut manas-manasin, ngompor-ngomporin. Justru setiap percikan yang menyebabkan api memanas itu yang segera dipadamkan. Tidak usah saling menjelekan. Tidak usah saling mengolok-olok. Apalagi sampai menfitnah, membuat fitnah-fitnah yang tidak baik. Tidak. Lalu bagaimana selanjutnya? Jika memang dua kubu besar baik kubu Ganjar dan Prabowo sudah diisi oleh orang-orang nasionalis, maka pertarungan Pilpres 2024 akan menjadi pertarungan gagasan, bukan arena pelampiasan kebencian, apalagi mengatasnamakan agama, suku, dan ras. Sampai di sini saya salut dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi sadar bahwa kekuasaan itu ibarat pisau yang jika dipegang oleh juru masak akan melahirkan hidangan yang lezat. Tapi jika dipakai oleh bandit, maka akan melahirkan pembantaian dan permusuhan.
MK baru saja menerbitkan putusan MK tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden, Pak. Bagaimana komentar Bapak? Ya, mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif.